Melakukan sebuah perjalanan atau pengembaraan keliling dunia merupakan impian banyak orang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengembaraan kita. Namun, apa jadinya jika pengembaraan itu justru harus membawa rumah kemana-mana? Atau karena berbagai alasan maka harus berjalan kaki, naik sepeda, atau mengayuh perahu karet saat akan mengelilingi bumi? Tentunya hal itu tampak mustahil dan tidak setiap orang mau melakukannya, bahkan sekalipun dibayar. Tapi hal itu justru dilakukan beberapa orang berikut ini. Anda mungkin mengira mereka nekat atau tidak waras atau aneh. Namun sebenarnya mereka memiliki alasan-alasan yang masuk akal mengapa melakukan pengembaraan dengan cara yang tak lazim. Berikut 7 pengembara unik versi on the spot. Seorang pria asal Cina, Liu Lingchao, memiliki kebiasaan unik. Liu sudah bertahun-tahun memungut sampah dan menyusunnya menjadi rumah setengah lingkaran. Rumah itu lalu dibawanya kemana-mana seperti siput. Pria asal Liuzhou, wilayah otonomi Guangxi ini, memungut sampah dan membawanya pada sebuah rumah berjalan yang menyerupai rumah siput. Karena itulah, masyarakat setempat menyebut pria parubaya ini dengan sebutan manusia siput. Liu, si manusia siput ini, berkeliaran di jalanan. Dia mengambil botol-botol plastik yang sudah tak terpakai lagi. Barang-barang bekas itu ditaruh di rumah dari bambu yang berbentuk setengah lingkaran yang selalu dibawa kemanapun Liu pergi. Rumah portable dari bambu itu dihiasi dengan pita berwarna dan bunga plastik dan disusun dari barang-barang bekas yang dipungut Liu selama beberapa bulan perjalanan. Setelah memunguti sampah, Liu kemudian akan masuk ke rumah itu dan mengangkatnya kembali dengan punggung dan melanjutkan perjalanannya. Ternyata sejak 10 tahun silam, pria yang mengisolasi dirinya dari masyarakat itu memang tidak tinggal dengan keluarganya. Selain karena trauma dengan kematian sang ayah, ia juga trauma atas perceraiannya dengan sang istri. Senad Hadzik, seorang pria muslim asal Bosnia, melakukan pengembaraannya dengan berjalan kaki sejauh 5.650 km, melintas 7 negara, 2 gurun, tanpa uang, dan hanya dengan membawa sebuah tas punggung. Pada tahun 2012, Hadzik mengembara dari Bosnia dengan tujuan untuk menjalankan ibadah haji di kota Mekah, Saudi Arabia. Senad mengaku bahwa Tuhan telah menjaganya saat dia berjalan melintas Suriah, negara yang saat itu tengah berkecamuk perang. Hadzik pun mengatakan saat menghabiskan beberapa jam di perbatasan Suriah, ia sampai-sampai melakukan tawar-menawar dengan petugas imigrasi untuk mendapatkan visa melintasi Suriah. Cobaan pertama yang harus dia hadapi adalah melewati suhu minus 35 derajat Celcius saat ia melintas di Bulgaria. Namun walau pengembaraannya sulit, akan tetapi Hadzik tetap memilih untuk menikmati dan mengambil hikmah dari perjalanannya. Saat Senad Hadzik berhasil tiba di tanah suci Mekah, ia langsung sujud dan berdoa. Pilihan berani dilakukan Daisuke Nakanishi, warga negara Jepang asal Osaka. Berbekal sepeda ontel, Daisuke mewujudkan impiannya mengelilingi dunia sejak tahun 1998. Daisuke mengayuh sepedanya melewati pegunungan bersalju dan gunung tandus, melintasi batas negara dan benua. Tak hanya sekali, sarjana ekonomi lulusan Universitas Osaka ini telah 2 kali mengelilingi bumi. Pria petualang ini telah berhasil menyinggahi ratusan negara berbeda dengan menaiki sepeda kesayangannya. Dan lebih hebatnya lagi, misi berkeliling dunia oleh Daisuke telah membawa kedua kakinya untuk mengayuh pedal selama 11 tahun sejak titik pertama keberangkatannya. Daisuke memulai perjalanannya pada tanggal 23 Juli 1998, diawali dari Anchorage, Alaska, Amerika Utara. Sejuta kisah telah dialaminya untuk perjalanan yang juga sebagai kampanye damai itu. Ia bahkan sempat belajar dan akhirnya dapat untuk berbicara bahasa tertentu seperti bahasa Inggris dan Spanyol. Dalam perjalanannya, Daisuke tidak pernah membawa banyak perbekalan dan tidak membawa banyak uang.
Dan meski kerap mendapat perlakuan kasar dari beberapa warga saat ia melintasi negara-negara tertentu, namun hal itu tidak pernah menyurutkan tekadnya untuk terus mengayuh sepeda angin miliknya itu. Berbeda dengan penggemar sepak bola yang berdatangan ke Brazil dari seluruh penjuru dunia dengan menggunakan sarana transportasi modern. Pada pertengahan 2014 lalu, 4 orang pendukung timnas Inggris memilih untuk berjalan kaki melintasi Amerika Selatan menuju Brazil. Adalah Adam Burns dan 3 orang kawannya yang telah berjalan sepanjang 1966 km dari Mendoza di Argentina ke Porto Alegre di Brazil dalam waktu 100 hari. Keempat orang pemuda Inggris itu berhasil tiba di Brazil saat para pendukung masing-masing tim ada yang sedang merayakan kemenangan serta merenungi kekalahan. Menurut Adam Burns, mereka berjalan kaki guna mengenang tahun terakhir kalinya kesebelasan Inggris memenangkan Piala Dunia pada 1966 setelah mengalahkan Jerman di final. Dari berjalan kaki ini, mereka juga berhasil mengumpulkan uang untuk disumbangkan pada pembangunan sebuah sumur air di bagian timur laut Brasil yang sedang mengalami kekeringan terburuk dalam satu dasawarsa terakhir. Sepanjang perjalanan itu, 4 sekawan tersebut bukan hanya harus mengalami panas terik, tapi juga sempat diserbu oleh banteng dan memungut seekor anjing yang akhirnya mereka kembalikan kepada pemiliknya. Pelaut asal Rusia melakukan perjalanan keliling dunia untuk kali pertama dengan hanya menggunakan perahu karet tipe katamaran. Keempat pelaut itu adalah Anatoly Kulik, Evgeny Kovalevsky, Stanislav Berezkin, dan Evgeny Tashikin. Perjalanan ini menempuh jarak 35.000 km selama hampir 14 bulan. Mereka memulai perjalanan dari Fortaleza, Brasil dan berakhir di Pulau Phuket, Thailand. Menurut Kovalevsky, ini merupakan kali pertama di dunia sekelompok orang berlayar menggunakan kapal katamaran. Melalui perjalanan keliling dunia itu, keempat pelaut Rusia ini merasakan pengalaman yang menarik, seperti yang terjadi di perairan Atlantik saat mereka dapat melihat matahari terbit dan tenggelam secara langsung. Selain itu, rombongan ini pun sempat merasakan keganasan ikan hiu yang menggigit bagian bawah kapalnya sampai bolong. Berjalan kaki keliling dunia ternyata bukan hanya hayalan belaka. Masahito Yoshida, seorang pria asal Jepang, telah berhasil melakukannya. Masahito berjalan kaki sejauh 40.000 km di 4 benua dengan membawa sebuah gerobak roda 2 yang ia pergunakan untuk membawa perbekalan seadanya. Perjalanan pria asal Tottori, Jepang itu dimulai dari Shanghai pada malam tahun baru 2009. Menurutnya, perjalanan menggunakan pesawat atau kereta api akan membuat dirinya hanya melihat sebagian besar dari keindahan dunia saja. Sementara sudut-sudut terkecilnya bisa saja masih terisolasi dan bahkan mungkin tidak terlihat. Pada Agustus 2010, Masahito telah berjalan sejauh 16.000 km melalui Asia Tengah dan Eropa, menuju tujuan pertamanya yaitu Cape Ruka di Portugal. Pada akhir 2011 saat berada di Kanada, Masahito sempat kehabisan sebagian besar dana perjalanan. Ia pun akhirnya mulai mengambil pekerjaan paruh waktu untuk membiayai sisa perjalanannya. Ia juga sempat menderita stroke saat di Vietnam. Namun Masahito tetap berjalan 30.000 km setiap hari karena visanya akan berakhir. Dr. Stephen Forbes merupakan seorang dokter medis asal Inggris yang melintasi 6 benua dengan mengayuh sepeda demi mengumpulkan dana kemanusiaan. Ia pun sempat singgah ke Indonesia dan berbagi pengalaman luar biasanya itu. Perjalanan sang dokter berkeliling dunia seorang diri menggunakan sepeda dimulai sejak 5 Januari 2010. Pria yang rela meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang dokter itu memulai aksi uniknya dari rumah sakit St. Thomas di London, Inggris.
dan mulai berkeliling ke negara-negara lainnya di benua Eropa dengan mengayuh sepeda. Misi utama Steve bersepeda melintasi 6 benua adalah untuk mengumpulkan sebesar 50.000 pound sterling bagi Merlin, suatu lembaga nirlaba asal Inggris. Setelah berkeliling Eropa, Steve melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah, menyusuri pantai timur Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Berbagai kendala pun harus ia hadapi, mulai dari cuaca ekstrim, letusan gunung berapi, bandit bersenjata, binatang buas, operasi lutut, hingga sepeda rusak. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Ternyata selain menggalang dana, Steve tak melupakan identitasnya sebagai seorang dokter. Saat singgah di berbagai negara, ia juga mampir ke berbagai rumah sakit untuk mempelajari penyakit tropis. Karena penyakit yang banyak menginfeksi masyarakat miskin itu sangat menarik minatnya. Pemirsa, itulah 7 pengembara unik versi On The Spot.